Assalamualaikum. Halo Sana. Jumpa lagi dengan Najun di Kawan Sambat, hanya di channel Dajun Channel. Hari ini sesuai dengan request kalian yang sudah saya lemparkan ke Instagram. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri. Dan ini juga untuk memenuhi request dari salah satu teman kita, yakni Mutia Zahra. Halo Mutia Zahra, thank you udah memberikan saran ya untuk topik hari ini. You are the best. Menurut gue ya, berdamai dengan diri sendiri itu adalah mungkin kata lain dari mensyukuri apa yang kita punya, itu persepsiku. Dan berdamai dengan diri sendiri itu tujuannya adalah banyak hal. Tentunya boleh berdamai dengan diri sendiri atas permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, atau berdamai dengan diri sendiri agar tidak selalu iri kepada orang lain gitu. Oh iya, hari ini aku kedatangan tamu kembali. Tamunya jauh-jauh dari Majalengka ya, atau dari Pasundan gitu. Ya, kita panggil aja. Halo bro. Halo, ketemu lagi. Terima kasih ya. undangan. Dari mana aja nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Jadi gini bro, gimana? kemarin tuh aku lemparin pertanyaan gitu di Instagram, terus alhamdulillah banyak yang memberikan masukan gitu dan menanggapi topik gitu untuk ya. topik hari ini gitu. Bagus. Sampailah ada request dari Mutia Zahra. Oh, Mutia, teman kita sendiri. Nama apa panggilan tuh Mete. Oh, Mete. Kacang Mete itu. Untuk Mute itu adalah orang yang paling diam. Diam. Kan mute. Oh, bisa. Masuk. Request dari Mutia itu apa? Ya, itu berdamai dengan diri sendiri. Nah, jadi dia gimana sih caranya berdamai dengan diri sendiri gitu? Emang apakah itu perlu? Apakah itu, dan gimana caranya gitu? Ini menurutku nih, Ya. persepsiku. Berdamai dengan diri sendiri. Kata awalannya aja itu berdamai. Seakan-akan sebelumnya itu dia itu kayak perang dengan diri sendiri gitu ya. Wow. Jadi perlu yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Nah, menurutku itu kata dari berdamai dengan diri sendiri itu ya, kita tidak bisa memaksakan dan memaksakan ya, maksudnya memaksakan itu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, tidak selamanya kita harus menuruti gitu kan. oh, artinya nggak usah maksakan. Iya, tidak usah memaksakan kehendak. Dan jika kita tidak bisa ya sudah, kita tetap mensyukuri. Nah, kita juga perlu sadar diri dan juga evaluasi diri tentu sekali. agar kita itu tidak kelewat batas. Nah, apalagi di usia-usia seperti kita sekarang. Usia dewasa itu memang sih semua keinginan tuh pasti pengen semua. Apalagi kayak misalkan mau beli baju, mau beli sepatu, rasanya kan itu ingin kita miliki secara instan. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan gitu kan. Tidak bisa memaksakan kehendak kita akan sesuatu gitulah ya. Itu menurutku. Nah, itu menurut kamu ya. Tapi ada juga setelah aku cari tahu gitu ya, itu atau masukan dari teman-teman yang lain gitu. Oh, ada juga menanggepin gitu ya. Iya, menanggepin. Menurut kalian gimana sih? Boleh tuh, mending disebutin aja tanggapannya ya. Yang pertama datang dari Irham. Oh, Irham Khalid ya? Itu ada Instagramnya namanya Irham Khalid ya. Oh, apa tuh katanya? Ya, menurut dia berdamai dengan diri sendiri itu adalah terkadang ada
sulit untuk berdamai. Caranya, mungkin ini lebih ke caranya. Iya, caranya. Tergantung hati, perasaan membawa alurnya. Wah, sedap lah ya. Jadi mungkin maksud dia ini dia membiarkan mengalir gitu. ya mengalir. Jadi nggak usah neko-neko sesuatu gitu, muluk-muluk. Nah, selanjutnya itu datang dari saudaraku Bang Pram ya. Oh, Bang Pram mengatakan yang jelas berdamai dengan diri sendiri itu adalah membahagiakan diri sendiri, menerima semua yang telah terjadi dan mengikhlaskannya. Hidup itu harus terus berjalan, semakin menolak kenyataan akan semakin sakit. Jadi kalau menurut Bang Pram ini tuh gak usah ini deh, mungkin dia lebih sesuai dengan kayak Irham tadi, lebih ngalir aja gitu. Ya ngapain juga terlalu dipaksain gitu. Kan tidak baik juga. Nah, semua orang harus sadar dengan potensi dirinya yang dia miliki. Betul. Itu dari. Nah, selanjutnya ada dari teman terdekat kita yakni Jeki. Oh, Zakaria Mahendra. Ya, punya banyak nama sih dia. Nah, apa tuh katanya? Nah, dia bilang kalau berdamai dengan diri sendiri itu kalau perspektif gue ini nggak iri sama orang, tapi terima apa kekurangan kita, syukuri apa kelebihan kita gitu. Nah, jadi ini lebih tepatnya dia tetap mensyukuri apa yang udah kita punya, yang udah kita miliki. Nah, jadi sadari diri lah, nyadar lah bos gitu. Kalau lo nggak nyadar ya mending ciuman. Ya, harus sadar lah gitu. Benar. Selanjutnya datang dari Rahma ya. Rahma nih cewek nih. Oh, cewek. Temenmu Temenmu nih? Ya, temanku dari kacamata cewek gitu ya. Iya, Apa, boleh. Berdamai dengan diri sendiri itu gimana sih caranya gitu? Ya caranya dengan peduli dengan diri sendiri, jangan terlalu ambisius. Buat diri kita senyaman mungkin dengan cara kita sendiri gitu. Nah, itu menurutku ya fine aja ya. Nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga ya. It's okay, kita harus sadari dan peduli dengan diri sendiri dan jangan paksakan sesuatu bos. Kalau jangan paksakan sesuatu, itu poin yang nah penting. itu poin yang tepatnya gitu ya kan. Sebenarnya datang dari kacamata kedokteran. Kedokteran. Kedokteran Boleh. Itu datang dari Dokter Linda SKG gitu. Dokter gigi itu ya? Dokter gigi. Boleh. Sarjana kedokteran gigi KG. Iya kan. Masa sarjana Kilogram. Kamu mungkin ya kan. Saya lo bang. Nah, tolong bacain apa mas? Menurut Kak Linda, memaafkan diri sendiri, lepaskan dan lupakan sejenak mengenai hal yang membuat terluka. Buat sebuah rencana kehidupanmu untuk ke depan, jadikan apapun yang menyakitkanmu sebagai pembelajaran. Ini cakep banget poin-poinnya. Cakep banget. Karena di poin ini melepaskan dan melupakan sejenak mengenai hal yang membuatmu terluka itu memang benar. Jadi ketika kita merasa disakiti ya mending kita Ya, untuk apa ikhlaskan dan dipegang lepaskan. terus ya kan, ya dilepaskan. Tidak perlu lah. untuk dipikirkan terlalu lama gitu kan. Jangan Hanya pikir lama membuang-buang lah. waktu kita aja. Masih banyak yang lain gitu. Selanjutnya itu membuat sebuah rencana kehidupan untuk ke depan. Ini setuju karena ketika kita merasakan kesakitan dan kesedihan, kita harus melepaskannya juga dan melupakan. Kemudian kita membuat sebuah planning agar ke depan kita itu tetap berjalan dengan lancar semestinya gitu. Iya. Dan jadikan masalah apapun yang menyakitimu sebagai pembelajaran. Ini cocok juga ya. Cocok banget bos. Itu dari segi kedokteran gitu ya. Nah itu selanjutnya ada juga nih dari temenku itu ya, ini panjang banget jawabannya. Panjang banget. Kita Ya. sebutin poin-poinnya aja. Iya. Wah, Nah ini panjang banget. Itu datang dari Zikri. Zikri ya. Ya salah satu konten kreator juga di dunia perkuat-kuatan. Woi. Perkuat. Nah menurut dia caranya itu
beri diri sendiri ruang hening agar di sana kita bisa berdialog bahwa apa sebenarnya yang kita inginkan gitu. Jadi maksudnya kita perlu menyendiri juga, nggak selamanya kita terkungkung di masalah itu gitu ya kan. Ya Kadang kita masalahnya juga- apapun. Kadang kita juga perlu yang namanya menyendiri, entah itu dalam keadaan sedih ataupun terluka gitu kan, kita perlu waktu yang namanya sendiri. Yoi. Entah itu di kamar atau di kosan, entah itu jalan keluar namun sendiri. Itu Yoi, penting banget. penting banget. Nah selanjutnya poinnya adalah lakukan kegiatan hobimu gitu, apapun itu, agar bisa mengalihkan dari masalah-masalah yang pernah kamu hadapi, setidaknya mengurangi dengan melaksanakan hobi kamu dan arahkan kepada hobi yang lebih positif kayak nulis, motret, ataupun Melakukan melukis. kegiatan-kegiatan yang positif, Nah, kegiatan kegiatan yang yang bermanfaat. Nah selanjutnya ada saran dari dia, jika dirasa sulit untuk memendam masalah itu sendiri gitu, luapkan dengan bercerita. Tapi ingat, cari orang-orang yang mau mendengarkan kita, bukan sekedar yang mau mendengar, tapi mereka pandai mencari tempat yang gaduh gitu. Maksudnya di sini ya banyak orang yang bisa mendengarin cerita kita, tapi nggak banyak orang yang bisa menjadikan itu solusi bagi kita gitu kan. Ya sekedar mendengar ya Semua orang bisa, tapi ketika orang lain ketika dia bercerita pasti dia ingin memberikan solusi gitu ya. Nggak mungkin cerita tanpa ujung. Memang sih sulit kalau mencari seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik gitu. Kadang dia itu mendengarkan tapi dia juga tidak sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Gimana? Ada lagi? Ya itu sekian. Mungkin segitu aja kali Segitu ya. aja kali. Soalnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi gitu yang kalau disebutin semuanya nggak Mungkin ya cukup minta maaf waktu aja gitu ya kalau misalkan ada yang ya. ngasih tanggapan tapi nggak disebutin. Ya, sorry banget nih buat teman-teman yang udah reply. Banyak banget soalnya di DM Instagram ada. Ada juga. Terus di Q&A-nya di Instagram tuh ada juga gitu. Iya. Nah, terus di WA juga banyak juga. Orang lain mungkin cari jawaban di Twitter, di Instagram, kita langsung ke WA, Langsung Bos. WA, ya. Kenapa? Karena di WA itu orang-orang terdekat dengan kita. Bener sih, setuju. Ya, karena dia lebih mengerti mungkin persoalan-persoalan dengan kita, Bener. yang mendekat dengan kita gitu. Kalau orang luar ya aku tidak menutup kemungkinan juga orang luar tuh bisa memiliki jawaban yang berbeda gitu ya kan. Nah, mungkin sekian dulu ya dari kita. Jangan lupa buat teman-teman dibagikan, di like, komen, di share, subscribe, tekan loncengnya, nyalakan loncengnya sampai bunyi loncengnya. Ya mungkin itu aja buat teman-teman. Untuk saran topik yang selanjutnya boleh nanti di komen ya, di Instagram komen atau di YouTube itu kan boleh ya. Minta supportnya juga support buat teman-teman buat Ajun channel ya, karena ini masih baru dibangun gitu channelnya ya, butuh arahan dan juga butuh masukan dari teman-teman ya. Itu sangat terima kasih sekali gitu teman-teman. Oke buat teman-teman dimanapun berada, yang lagi apapun kegiatannya, berdamailah dengan diri kalian sendiri. Jangan masa dengan diri sendiri kita harus berkelahi, dan mungkin, gitu kan. Dan jangan lupa juga buat selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan, karena apa yang kalian punya hari ini adalah hal yang diinginkan oleh orang lain, dan apa yang tidak kalian miliki hari ini adalah hal yang dimiliki oleh orang lain. Itu saja, kita tutup dengan see you, bye bye.